Tahukah Anda akan maraknya berita yang tidak pasti kebenarannya atau berita hoax? Makanya kita harus sangat berhati-hati karena bisa saja berita tersebut salah di media sosial. Bisa dibilang seperti surat kabar kilat yang menyebar dengan cepat ke belahan dunia manapun. Intinya hoax adalah kebohongan. Biasanya menyebar melalui email atau media sosial, artikel di website, juga broadcast message pada aplikasi chat. COVID-19 atau coronavirus 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Masing-masing orang memiliki respons yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Yang paling umum, pertama demam, kedua batuk kering, dan ketiga kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum, rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Putus rantai penularan COVID-19 dengan memperhatikan beberapa protokol. Cuci tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan tangan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Berikut 6 cara untuk menangani hoax. Pertama, misinformasi atau berita palsu seringkali memiliki judul bombastis dengan huruf kapital dengan tanda seru. Selain itu, cek alamat situs atau URL berita. Kedua, pastikan berita tersebut ditulis oleh sumber yang kamu percaya memiliki reputasi keakuratan yang baik. Jika berita tersebut berasal dari organisasi yang tidak dikenal, baca bagian tentang di situs mereka untuk mempelajari selengkapnya. Banyak juga situs berita palsu yang salah ejak atau punya tata letak yang aneh. Jangan mudah percaya terhadap konten dengan penggunaan foto atau video yang seperti ini. Ketiga, periksalah sumber informasi penulis untuk menginformasi keakuratannya. Kurangnya bukti atau ketergantungan terhadap ahli-ahli yang tidak disebutkan namanya dapat mengindikasikan informasi tersebut hoax. Keempat, jika tidak ada sumber berita lainnya yang melaporkan informasi yang sama, ini juga bisa menjadi indikasi informasi tersebut palsu. Jika konten tersebut dilaporkan oleh beberapa sumber yang kamu percayai, maka kemungkinan informasi itu benar. Kelima, dengan cara ini, kamu bisa yakin sepenuhnya bahwa informasi yang dibaca dan akan dibagikan merupakan kabar yang benar dan akurat. Kamu bisa merujuk ke sumber-sumber berikut ini. 1. Situs resmi dari pemerintah. 2. Kominfo. 3. Organisasi Kesehatan Dunia. Keenam, kamu harus berpikir kritis tentang apa yang kamu baca. Tahan jarimu agar hanya membagikan berita dari sumber terpercaya. Penyebaran virus corona alias COVID-19 yang meluas, turut pula diiringi oleh penyebaran berita tak berasal jelas
yang memasuki lini masa warga plus 62. Begitupun dengan media publik. Waras bermedia menjadi suatu unsur yang harus dipenuhi. Masyarakat yang waras tergantung pada individu-individu yang waras. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa 25 juta atau sekitar 80% dari pengguna internet adalah kalangan milenial, kelahiran 90-an dan 80-an. Nilai-nilai positif yang disuarakan di ruang publik oleh milenial, maka perdamaian dan kesatuan yang akan terjadi. Tapi jika sebaliknya, ruang publik dipenuhi dengan ujaran kebencian, hoax, rasisme, dan intoleransi, maka kegaduhan yang akan terjadi dapat membunuh karakter manusia. Pada hoax terdapat manipulasi dan kecurangan yang dapat menjatuhkan manusia itu sendiri. Jangka waktu yang lama, tanpa disadari mental masyarakat akan terbentuk ke arah pemahaman hoax. Berita bohong memicu kepanikan publik, merupakan penipuan publik. Jika awal 2000-an kita mengenal Mama Minta Pulsa, hari ini bentuk penipuan hoax lebih terstruktur. Seakan hoax mempengaruhi keseluruhan sektor kehidupan, sehingga orang tidak sempat klarifikasi terhadap kebenarannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo sebagai regulator atas maraknya beragam media komunikasi digital leader telah melakukan berbagai upaya. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik IKP, Kementerian Kominfo Rosarikani and Media Study, misalnya, mengajak pers proaktif menyikapi hoax yang meresahkan. Keberadaan pers sangat penting dalam kehidupan negara Indonesia karena merupakan salah satu pilar demokrasi selain lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Pers nasional merupakan tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sehingga kebebasan tentunya mendapatkan tempat terhormat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Tersebut mengakomodir tentang kebebasan pers, khusus media mainstream masih mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Pers menjaga perdamaian sehingga ketika ada informasi yang menyesatkan maka pers dan media harus bisa dengan menjaga perdamaian. Jika ada informasi yang menyesatkan, itu harus diluruskan dengan menganalisis bahwa saat ini komunikasi massa mengalami perubahan ke pola komunikasi. 10 yakni 10% mempunyai informasi, tidak menyebabkan informasi yang diterimanya akibat banyaknya berita bohong. Tetapi 90% orang dengan sukarela langsung menyebarkan tanpa ditelusuri pentingnya dalam mengatasi kondisi tersebut. Bijak menggunakan media sosial dalam menyebarkan atau jarang menimbulkan gejolak sosial, bahkan bentrok horizontal. Untuk itu pers harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip. Pers sebagai penjaga kebenaran dan demokrasi wartawan merupakan ujung tombak menangkal berita bohong yang benar kepada masyarakat sesuai dengan kode etik jurnalistik informasi. Yang benar sekalipun harus tetap mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat yang makin banyak beredar di media sosial dengan melaksanakan tugasnya dengan profesional sesuai kode etik jurnalistik.